Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan video pembelajaran untuk mata kuliah Numerical Weather Prediction atau NWP. Adapun topik pada video kali ini yakni finally gitu ya, we come up to the last physical process terkait parameterisasi and things, yakni cumulus and microphysics gitu. Sebenarnya ini tuh dua hal yang berbeda gitu ya, cuman karena memang satu dan lain hal, akhirnya saya menyusunnya menjadi satu bahasan topik gitu, karena memang it relates each other gitu ya, jadinya ya sudah saya gabungkan saja. Oleh karena itu, karena mungkin ada dua topik gitu ya, makanya di sini secara outline-nya pun lumayan banyak gitu ya, yakni pertama terkait introduction to cumulus gitu ya. Nah, cumulus sendiri itu kan ada yang konvektif gitu ya, yang konvetus cumulus yang tinggi banget, tapi kan juga ada yang shallow. Makanya di sini ada introduction to cumulus, ada yang shallow cumulus. Jadi itu dua hal yang berbeda. Kemudian cumulus, parametrisasi cumulus sendiri di model WRF. Selanjutnya yakni terkait microphysics gitu ya, karena kan kalau ngomongin awan pasti di dalamnya itu ada partikel hidrometeor gitu ya, partikel pembentuk presipitasi, jadi kayak gitu. Kemudian mikrofisik parametrisasi sendiri pada model WRF, and last but not least yakni seperti yang sudah yang kemarin-kemarin gitu ya. Jadi apa sih tantangan yang masih tersisa untuk dua jenis parametrisasi ini? Jadi jadi seperti itu untuk outline video kali ini. Oke, langsung aja gitu ya. Sama juga dengan bahasan yang sebelum-sebelumnya. Kalau kita ngomongin parametrisasi, berarti kita ngomongin bagaimana memperhitungkan suatu proses fisik dalam model gitu ya. Nah, kemarin kan udah ya, dari radiasi, dari land surface model, dari PBL, itu tuh selalu jelas gitu domainnya apa, yang dihitung apa gitu ya. Begitu pula dengan cumulus atau konvektif parametrisasi ini gitu ya. Jadi awalnya kalian langsung ditanyain kira-kira apa sih yang dihitung sama cumulus atau konvektif parametrization gitu ya. Kalau masih ingat kemarin radiasi terkait dengan flux gitu ya, flux radiasi gitu. Jadi ada short wave, ada long wave. Kemudian kalau land surface kemarin terkait dengan flux surface gitu ya, ada sensible heat flux, ada latent heat flux, ada ground flux. Kemudian PBL terkait dengan flux turbulence gitu ya. Jadi flux yang secara vertikal gitu ya. Nah, kemudian kalau yang cumulus atau konvektif parametrisasi ini terkait apa gitu ya. Nah, cumulus physics gitu ya, itu tuh deal with convective precipitation prediction atau calculation. Ini sebenarnya kok kalkulus sih, calculation gitu ya. Jadi gitu ya, yang dihitung sama parametrisasi jenis konvektif atau jenis cumulus ini adalah berapa sih hujan yang dihasilkan oleh proses secara konvektif gitu ya. Kenapa gitu ya? Kenapa ini penting gitu ya? Kenapa saya di sini bold gitu? Karena as you already know maybe gitu ya, bahwa hujan itu kan bisa dari proses konvektif gitu ya, bisa dari ada yang stratified gitu ya. Nah, untuk hujan-hujan yang dihasilkan oleh awan-awan cumulus, awan-awan konvektif itu loh yang nanti dihitung sama si parameterisasi jenis ini. Lalu untuk yang jenis lainnya Bu, yang misal dia awan-awannya stratus atau memang yang non cumulus atau non konvektif bagaimana? Nah, itu adalah pekerjaannya si microphysics. That's why saya menggabungkan gitu ya dua proses fisik ini jadi satu gitu, karena memang sama-sama menghasilkan hujan, sama-sama yang dihitung hujan, cuman memang dilihat dari prosesnya gitu ya, karena terkait proses, terkait awannya juga dan sebagainya. Nah, generally speaking gitu ya, yang terkait dengan convective parameterization gitu ya, kalau kita menghitung hujan gitu ya akibat proses konvektif gitu ya, itu setidaknya kita harus menghitung atau memasukkan 3 faktor ini gitu ya. Pertama gitu ya, misal gitu kalian punya ini model seperti ini gitu ya, dengan grid sekian gitu kan, grid sekian. Nah, kan pasti kalian akan berpikir kapan kita menggunakan kapan model itu menghitung dengan parameterisasi cumulus, kapan dia tidak Bu gitu. Mungkin kalian berpikir seperti itu gitu ya, karena kan hujan itu kan bisa gabungan gitu ya, awan tuh bisa gabungan, kapan dia dihitung sama
parametrisasi konvektif, mana yang ini gitu ya. Nah, yang pertama kita lihat ada yang namanya faktor activation gitu ya. Jadi aktivasi, kapan dan bagaimana konveksi itu terjadi. Nah, dengan adanya itu gitu ya, kita menghitung yang namanya triggering function, bahwa dalam satu grid gitu ya, itu kan nggak tiba-tiba langsung hujan ya gitu ya, karena hujan kita agree dia itu final process gitu ya, the end process gitu, proses dari gejolak si atmosfer gitu ya. Dari pertama ada pemanasan, kemudian ada proses konveksi diangkat pembentukan awan juga nggak semua jadi konvektif gitu ya, kalaupun dia jadi awan besar nggak semua jadi hujan gitu ya. Nah, dari pertama gitu ya, dalam satu grid ketika dia perhitungan gitu, karena pasti kalau radiasi itu pastilah selalu ada gitu ya, kemudian ada pemanasan gitu ya. Nah, dengan function triggering ini gitu ya, kita lihat kira-kira grid mana aja sih yang memungkinkan untuk terjadi aktivasi konveksi gitu ya. Nah, ini dengan syarat-syarat tertentu, misal konveksinya berdasarkan apa, berdasarkan Kepler kah, berdasarkan stabilitas indeks yang lain gitu kan, setiap model tuh beda-beda. Tapi yang pasti adalah pertama kita mencari dulu grid mana yang kira-kira kemungkinan akan terjadi konveksi gitu, kapan dan di mana. Karena kalau ngomongin meteo itu pasti kapan dan di mana, kapan terjadinya dan di mana gridnya kayak gitu. Nah, setelah kira-kira muncul gitu ya, oh di grid ini misal gitu ya, kemudian kita next to the pindah to the next step gitu ya. Jadi yang namanya intensity atau intensitas gitu ya, kira-kira sudah ketahuan, oh grid sekian, grid sekian, grid sekian gitu ya, grid sekian, grid sekian, grid sekian, misal seperti ini gitu ya. Kemudian dari situ berarti kita fokuskan di grid itu gitu ya, kira-kira berapa convective range yang akan diproduksi gitu. Nah, ini menggunakan closure assumption. Artinya apa? Bahwa di sini sudah ada energi konvektif gitu ya. Kemudian kita sudah tahu berapa nilai Q-nya, berapa nilai T-nya dan sebagainya. Kemudian kita menggunakan asumsi-asumsi tertentu gitu ya. Misal kan ada tuh konversi dari, kalau misal ketebalan awannya sekian, kira-kira yang dikandung awan dropletnya sekian, kira-kira nanti hujannya sekian, itu sudah dihitung, kira-kira nanti jam sekian akan jadi berapa gitu ya. Jadi intensitasnya dihitung. Nah, yang terakhir itu adalah vertical distribution. Karena apa gitu ya, karena kalau kita ngomongin pemodelan apalagi yang 3D yang sesuai dengan realnya, itu kan nggak mungkin ngomongin X sama Y doang, pasti ada Z gitu ya, ada vertikal ke atas. Nah, ketika vertikal ke atas gitu ya, itu kan kalau ada pemanasan gitu ya, ada bulir hujan atau misal ada droplet gitu di sana gitu ya, pasti kan dia menyebar ya, nggak hanya di sekitarnya gitu ya, tapi juga ke atas. Nah, itu bagaimana sih vertical distribution dari pemanasan dan moisture gitu ya, karena ada pemanasan dan heating and drying gitu ya. Karena kan kalau proses microphysics gitu ya, proses pembentukan awan gitu ya, pembentukan awan sampai terjadi hujan itu kan banyak banget prosesnya gitu ya, dari freezing, kemudian melting, kemudian evaporation dan sebagainya gitu ya. Pasti di sana ada distribusi panas dan distribusi moisture gitu ya. Kira-kira dia akan berdampak ke tetangganya enggak? Kemudian dia berdampak sampai ketinggian berapa gitu ya. Nah, makanya 3 step ini tuh harus include dalam suatu parametrisasi konvektif. Jadi emang gitu ya, kalau mikrofisik gitu ya, itu enggak mempedulikan ini gitu. Karena apa? Karena setiap atmosfer itu memiliki kandungan uap air gitu kan. Nah, sedangkan kalau konvektif itu kan kayak khususan gitu ya, kayak lebih spesifik gitu ya. Jadi makanya step-step ini tuh mesti terpenuhi gitu ya. Dari aktivasi, kapan dan di mana mulai terjadinya konveksi, kemudian kira-kira kalau sudah ada konveksi intensitasnya seperti apa, kalau sudah diketahui suhu dan moisture-nya, kemudian yang terakhir distribusi dari tadi gitu ya, pemanasan dan moisture-nya, karena kan ada yang namanya adiabatik proses, ada perpindahan, ada perubahan fase gitu ya, itu harus dipikirkan gitu ya. Jadi kalau ngomongin convective precipitation, kita ngomongin convective cumulus precipitation, kita harus melewati 3 step ini. Jadi setidaknya
kalau kita mau membangun atau membuat metode gitu ya, kita harus mengkonsiderasi 3 step ini gitu ya. Nah, misal gitu ya, ini adalah beberapa contoh yang saya dapatkan gitu ya. Jadi misal ngomongin triggering function gitu ya. Jadi pertama, function activation gitu ya. Yang tadi saya bilang bahwa konsiderasi setiap skema itu beda-beda. Di sini kalian misal ditunjukkan ada skema BMJ, Grell, KF, Bocholt, Tiedtke, Bechtold sama Emmanuel gitu ya. Nah, di sini konsiderasinya banyak gitu ya. Misal ada cape, ada kedalaman atau cloud depth gitu ya, kira-kira seberapa tebal sih awannya. Kemudian ada chin gitu ya, energy inhibition gitu ya di awal-awal proses konveksi. Kemudian ada moisture convection, kemudian ada subcloud mass convection, kemudian ada cloud layer moisture dan perubahan cape terhadap waktu gitu ya. Nah, setiap skema ini ternyata harus memenuhi triggering function ini kan, tapi konsiderasinya berbeda-beda gitu ya. Misal BMJ gitu ya, saya mengatakan bahwa ada loh kemungkinan konveksi di skala ini. Bila apa? Bila dia cape-nya memenuhi batas tertentu, cloud depth-nya memenuhi batas tertentu, dan moisture atau kelembapan di lapisan cloud-nya itu memenuhi batas ambang tertentu yang tentunya sesuai dengan pendekatan yang di ini BMJ gitu ya. Nah, beda BMJ, beda si Bocholt gitu ya. Dia nggak mempedulikan berapapun kedalamannya, ketika dia cape-nya mencapai batas tertentu dan konveksi moisture-nya mencapai batas tertentu, maka dia sudah aktivasi. Berarti it's already active gitu ya. Berarti kemungkinan ada konveksi di grid sana. Makanya setiap ini tuh beda-beda gitu ya. Nah, setelah triggering function sudah ketahuan nih kira-kira di grid ini gitu ya. Nah, kita ngomongin terkait intensitas. Kira-kira berapa besarnya hujan yang akan terjadi. Nah, balik lagi gitu ya. Ada konsiderasinya. Misal cape-nya berapa, cape-nya ketika dia kalau cape-nya sekian, hujannya bakal sekian. Kemudian cloud layer moisture, kemudian ada moisture convergency gitu ya, kira-kira berapa penumpukan atau pumpunan hasil dari moisture-nya. Kemudian dari berapa perubahan cape terhadap waktunya. Kemudian ada yang namanya subcloud quasi equilibrium gitu ya. Jadi kesetimbangan dari subcloud-nya ini kira-kira berapa massnya gitu ya, misal seperti itu. Nah, balik lagi setelah sudah diketahui gitu ya, grid ini loh yang kemungkinan ada konveksi gitu ya. Kemudian berarti dari grid ini dihitung gitu ya dengan konsiderasi tertentu. Misal gitu ya, KF hanya melihat dari cape. Kalau misal cape-nya sekian gitu ya, menurut KF, berarti kira-kira hujannya sekian. Tapi beda KF, beda juga si Grell gitu ya. Dia nggak hanya lihat cape, tapi lihat berapa perubahan cape terhadap waktu. Kalau misal cape-nya waktu makin berkurang, maka kemungkinan intensitasnya seperti apa gitu ya. Sedangkan si KF nggak, pokoknya kalau cape-nya sekian, berarti kira-kira hujannya sekian. Nah, itu yang dikatakan dengan closure assumption, bahwa setiap ilmuwan itu berhak untuk mempatenkan idenya, mempatenkan metodenya, tapi berdasarkan dengan hukum-hukum fisika yang bisa diterima tentunya gitu ya. Nah, yang terakhir gitu ya, ketika sudah diketahui intensitasnya, kemudian diketahui next step gitu ya, vertical distribution of heat and moisture-nya gitu ya. Nah, misal di sini konsiderasinya ada efek entraining and detraining plumb gitu ya. Kira-kira ada nggak pemanasan dari layer tertentu yang mempengaruhi suatu cloud itu gitu ya, suatu convective cloud itu. Kemudian ada yang namanya convective adjustment. Ada nggak kira-kira perubahan konvektif gitu ya yang bisa mempengaruhi dari perubahan si vertical distributionnya, atau misal gitu ya menggunakan model terkait dengan buoyancy gitu ya, buoyancy sorting cloud model gitu ya. Jadi setiap setiap skema itu memiliki konsiderasinya masing-masing gitu ya. Nah, misal ini mostly gitu ya dari Grell, KF, Bocholt, Tiedtke, Bechtold gitu ya, itu terkait perhitungan terkait entraining dan detraining. Karena kan kalau kita ngomongin entraining dan detraining gitu ya, kita memiliki layer gitu ya. Kira-kira ada nggak pengaruh dari
layer di sekitar si cloudnya gitu ya. Misal ini cloudnya gitu ya kan, kalau entraining kan berarti masuk, kalau detraining dia keluar. Kira-kira ada nggak perubahan atau pertukaran yang terjadi antara dalam satu sistem konvektif ini dengan lingkungan sekitarnya gitu ya. Mostly seperti semuanya skema di sini pakai ini, tapi lain Grand, lain BMJ gitu ya, dia tidak memperhitungkan adanya pertukaran antar sistem gitu ya dengan lingkungan sekitarnya, tapi dia misal pakai convective adjustment gitu ya. Kira-kira berapa sih yang perlu di-adjust gitu ya, bila misal saya punya misal saya punya sistem di sini seperti ini gitu ya, dan yang lain kan tidak punya sistem konvektif. Kira-kira ada nggak yang perlu di-adjust nih ketika misal di sisi-sisinya gitu ya. Pasti kan di sana moisture-nya berbeda, suhunya berbeda dan sebagainya gitu ya. Jadi kalau ngomongin convective parameterization gitu ya, dalam perhitungannya 3 step tadi tuh perlu gitu ya, perlu untuk diperhitungkan atau perlu dimasukkan. Tapi masing-masing scientist atau masing-masing dari kita diberi kebebasan gitu ya untuk menentukan kira-kira konsiderasi faktor apa sih yang jadikan konsiderasi terkait dengan masing-masing stepnya. Jadi seperti itu. Nah, tadi gitu ya, setelah konvektif gitu, kita ngomongin shallow cumulus. Karena kalau shallow cumulus itu kan sama-sama konvektif gitu ya, tapi karena dia ada lapisan yang dia menghambat gitu ya, biasanya inversi gitu ya, makanya dia nggak bisa tumbuh ke atas gitu ya, tidak bisa tumbuh ke atas gitu ya. Jadi dia terhalangi istilah katanya gitu ya, makanya jadinya awan yang kecil-kecil gitu ya, awan-awan cumulus gitu ya. Nah di sini terkait dengan shallow cumulus ini ada 2 faktor gitu ya. Yang pertama gitu ya, adanya transport of mass gitu ya, jadi adanya perpindahan massa udara gitu ya dari subcloud layer ke layernya gitu ya. Jadi misal subcloud layer ini ke layernya gitu, ke cloud layernya gitu ya. Nah ini biasanya terkait dengan pengaruh dari pertumbuhan si boundary layer. Bila boundary layernya itu kuat banget gitu ya, berarti kan dia bisa menembus lapisan entrainmentnya gitu ya, entrainment layernya. Makanya gitu ya, dia bisa menghasilkan awan konvektif. Tapi karena dia adalah sisa-sisa dari BLH, makanya dia nggak bisa tumbuh lebih ke atas lagi. Nah yang kedua itu terkait dengan enhancing the vertical transport of moisture. Jadi ini kalau yang tadi itu massa udara gitu ya, yang tersisa dari pertumbuhan BLH. Kalau yang ini tuh terkait dengan moisture-nya. Bila dia kelembapannya berlebih gitu ya, berlebih dari subcloud ke cloud, maka ini pakai asumsi flux moisture kayak gitu, pakai asumsi max moisture. Nah ini bagian ini kan lapisan entrainmentnya gitu ya. Bila dia tumbuh terus gitu ya, maka dia melebihi BLH-nya gitu, maka dan masih ada massa udara yang di sana gitu ya, maka dia bisa tumbuh menjadi shallow cumulus. Oleh karena itu gitu ya, bagaimana merepresentasikan 2 approach tadi gitu ya terkait dengan perhitungan shallow cumulus. Nah yang pertama ini karena adanya impact on BL growth, karena adanya efek gitu ya, karena adanya pengaruh dari pertumbuhan BL gitu ya, boundary layer, maka dia memperhitungkannya itu dari flux massa gitu ya, dimana flux ini berkaitan dengan pertumbuhan atau kemungkinan terjadinya cloud gitu ya di atas boundary layer gitu ya. Nah kalau kita menggunakan pendekatan ini gitu ya, nah pendekatan ini tuh kaitan gitu ya, utamanya tuh berkaitan dengan vertical velocities dan cloud cover gitu ya. Bila vertical velocity-nya tuh kuat banget gitu ya, misal di sini ini adalah subcloud layer, ini adalah cloud layer, dan ini adalah entrainment-nya, dan kalian memiliki vertical velocities yang sangat kenceng banget gitu ya, istilah katanya flux-nya itu gede banget gitu ya, makanya perpindahannya kuat banget nih massa udaranya gitu ya. Maka gitu ya, nih pertumbuhan DOHA, jangan lupa DOHA itu adalah pertumbuhan ketinggian PBL terhadap ketinggian itu adalah WE gitu ya, ketinggian kecepatan di entrainment dan kecepatan di surface gitu ya. Nah kalau dia lebih besar gitu ya, dia sudah lebih besar, maka dia bisa tumbuh menjadi awan kayak gitu, karena ada kenceng nih vertikalnya. Nah lain halnya dengan moisture flux. Kalau moisture flux itu dilihat, kalau ini tadi pure karena dia ini gitu ya kecepatan vertikal, kalau ini adalah moisture gitu ya, berapa
fluxnya. Bila key updraft dikurangi key environment itu masih sisa gitu ya, berarti bahwa ada moisture. Kalau moisture updraftnya gitu ya lebih tinggi daripada entrainmentnya yang di sekitarnya ini gitu ya, dan dia memungkinkan nih kayak keluar gitu ya dari batas entrainmentnya gitu ya. Nah, karena ada perbedaan gini antara moisture di si suatu sistemnya dan di environmentnya, maka dia bisa tumbuh menjadi sebuah awan gitu ya. Jadi pendekatannya ada dua, mau pakai lihat gitu ya, mau lihat dari vertical velocity-nya atau dilihat dari moisture flux-nya gitu ya. Kalau satunya dilihat dari kecepatan vertikalnya gitu, berapa nilai dari kecepatan vertikalnya. Kalau satu dilihat dari kira-kira berapa sih perbedaan moisture fluxnya. Nah, dua ini yang akhirnya membedakan ada beberapa jenis dari, nanti kita lihat gitu ya, beberapa jenis skema shallow cumulus. Jadi misal seperti itu. Nah, ini gitu ya, cumulus parametrisasi dalam WRF. Ini yang CU Physics ini yang terkait tadi, konvektif gitu ya. Tadi kan cuman sebagian ya dari KF, BMJ, kemudian GREL gitu ya. Sebenarnya dalam model versi 4 gitu ya, ini itu ada sebanyak ini loh gitu. Sebanyak ada 0, 1, 2, 3, 4, 5 sampai 99 gitu ya. Nah, ketika kita ngomongin CU Physics gitu ya, jadi saya masih ingat dengan open question yang saya buka di pertemuan kemarin gitu ya. Kira-kira ada nggak sih proses fisik yang dia mengalami gray zone issue gitu ya, karena resolusi model kita sudah sangat tinggi. Kira-kira ada nggak proses fisik yang dia mengalami zona abu-abu gitu ya. Nah, sebelum kita ngomongin sebelum kita ngomongin gray zone di PBL, sebenarnya proses fisik yang pertama kali terinfluence karena model resolusi tinggi itu adalah cumulus gitu ya. Karena apa? Karena dulu gitu ya, model global itu kan masih range-nya 100 km, 50 km. Sedangkan kita tahu gitu ya bahwa awan konvektif gitu ya, awan konvektif tunggal lah, let's say gitu, mungkin diameternya tuh sekitar belasan atau enggak paling mentok misal 20. Otomatis kalau dulu kita resolusinya itu 100 km, artinya dalam satu grid gitu ya, ini kan lebih kecil gitu ya. Makanya dia butuh di parametrisasi. Sedangkan gitu ya, semakin teknologi ini berkembang gitu ya, maka kan resolusi dari model itu semakin tinggi gitu ya. Yang awalnya 100 turun jadi 50, akhirnya turun jadi 10 km, kemudian sampai 1 km. Nah, ketika dia sudah 10 km ini gitu ya, otomatis CU fisik ini jauh lebih besar kan daripada si resolusinya. Artinya apa? Dalam satu grid gitu ya, itu memungkinkan banget ada lebih dari satu grid itu ada satu proses tersendiri. Artinya dia sudah tidak bisa diparametrisasi. Makanya gitu ya, terkait gray zone ini tuh yang awalnya lebih terpengaruh itu CU fisik gitu. Makanya jangan kaget gitu ya, bahwa kalau kalian sekarang running model gitu ya dengan resolusi 1 km itu sudah tidak efektif lagi mengaktifkan parametrisasi cumulus gitu ya. Karena apa? Karena rata-rata diameter cumulusnya udah jauh lebih besar daripada resolusi kalian. Makanya ada yang namanya skala efektif gitu ya, yang dapat digunakan ketika kita mau mengaktifkan parametrisasi ini. So far yang saya baca itu sekitar 4 km. Kalau resolusi kalian masih 4 km itu masih oke mengaktifkan cumulus parametrisasi. Tapi lebih tinggi daripada itu, maka dia sudah tidak efektif gitu. Itu sih dari beberapa yang saya baca gitu ya, so far terkait dengan cumulus parametrization. Nah, tapi lain halnya dengan shallow cumulus gitu ya. Kalau di model WRF itu ada sendiri, ada namanya SHCU Physics gitu ya. Dan ini nggak begitu banyak gitu ya, nggak sebegitu banyak si cumulus parametrization ya. Cuman ada sekitar 4 aja gitu ya. Nah, di sini gitu ya, lain halnya dengan SH. Kalau shallow cumulus itu tuh rata-rata resolusinya tuh masih ratusan meter gitu ya. Jadi makanya sometimes itu masih kadang diperhitungkan atau kadang diaktifkan. But ini depends gitu ya, kembali lagi ke modelernya. Karena apa? Karena shallow cumulus itu juga jarang banget menghasilkan hujan gitu. Jadi kalaupun nggak diaktifkan juga nggak jadi masalah gitu ya. Karena kalaupun hujan juga dia bisa jadi gitu ya, nggak sampai ke tanah atau biasa dikatakan dengan virga gitu ya. Makanya shallow cumulus sendiri tuh less known gitu ya. Jadi sedikit gitu diincludekan sometimes gitu. Tapi kalian sebagai modeler harus
paham di tempat saya biasanya shallow cumulusnya banyak nggak, dan kebanyakan shallow cumulusnya itu seperti apa gitu ya. Karena kan kalau kita lihat shallow cumulus itu kan kayak awan-awan kintonnya si Goku ya gitu ya. Jadi dia tuh kan rata-rata langitnya cerah gitu ya. Jadi dia cuman ada awan tapi nggak sampai menimbulkan hujan gitu. Kalaupun ada hujan mungkin ya cuma di sekitar situ aja, nggak sampai ke permukaan gitu ya. Makanya jarang dia dimasukkan. Tapi balik lagi gitu, kalian kan sudah belajar banyak gitu ya terkait fisika awan, terkait meteodinamis gitu ya, terkait banyak hal gitu ya. Pemodelan juga sedikit gitu ya. Makanya kalian sebagai modeler harus paham gitu ya. Do I need to activate or not gitu ya, perlu nggak saya tuh mengaktifkan atau enggak kayak gitu. Nah makanya ini konsiderasi kalian sebagai modeler. Nah selain dari tadi CU fisik sama shallow cumulus, ada juga konsiderasi yang lain gitu ya terkait dengan si cumulus gitu ya. Misal ini gitu ya, jadi kalau kalian mengaktifkan misal BMJ gitu ya, BMJ itu ada sendiri ininya gitu ya, tambahannya gitu ya. Misal kalian mengaktifkan KF itu ada lagi tambahannya gitu ya, dan itu harus dipahami. That's why sebelum kita ngomongin ini gitu ya, waktu kalian saya minta untuk install WRF gitu ya, apa selanjutnya yang saya lakukan, yang saya minta mempelajari Neblistnya biar kalian tahu gitu ya, apa yang kira-kira perlu di otak-atik, apa yang perlu dirubah, apa yang perlu dipikirkan ketika saya ingin memodelkan suatu cuaca di daerah seperti ini gitu ya. Makanya ini penting banget. Mungkin segini gitu ya terkait dengan cumulus parametrisasi. Kita pindah ke parametrisasi mikrofisik gitu ya. Lain halnya dengan parametrisasi konvektif gitu ya. Kalau mikrofisik gitu ya, dia tuh merepresentasikan hidrometeor dan non hidrometeor partikel dalam atmosfer gitu. Karena apa gitu ya? Nah, ini yang membedakan konvektif parametrisasi dengan mikrofisik. Karena kita agree gitu ya bahwa atmosfer kita itu mostly itu isinya water vapor gitu ya. Water vapor atau kandungan air. Otomatis gitu ya. Dia kan cikal bakal gitu ya. Awal mula terjadinya banyaknya microphysical process gitu ya. Dari water vapor itu bisa jadi cloud droplet, bisa jadi raindrops, bisa jadi ice crystal, kemudian snowflakes, kemudian bisa rime ice particle, kemudian droplet particle, kemudian bisa sampai hailstone gitu ya, atau batu es gitu. Nah, dalam prosesnya itu ini kan berarti kaitannya sama ini gitu ya, moisture gitu ya, kelembapan gitu ya. Berarti si microphysics itu memperhitungkan apa Bu gitu ya, memperhitungkan ya tadi jenis-jenis hidrometeor gitu ya yang ada di awan. Nah qadarullah gitu ya, hujan itu kan part of dari microphysics kan. Nah raindrops gitu ya, raindrops. Nah itulah kenapa gitu ya akhirnya mikrofisik ini ya mau nggak mau diaktifkan, karena dia pasti akan memperhitungkan hujan juga gitu ya, meskipun hujannya mungkin nggak selebat kalau dihasilkan sama si konvektif gitu ya. Makanya di sini gitu ya, untuk memperhitungkan itu kita mendekatinya dengan persamaan ini. Misal gitu ya, perubahan moisture terhadap waktu itu bisa dilihat dari advectionnya gitu ya. Ada nggak perubahan moisture karena adanya angin? Kemudian ada turbulensi. Ada nggak kira-kira flux moisture yang dibawa sama si flux turbulence itu yang membawa moisture hingga ke atas gitu ya, ke atmosfer. Nah kemudian P1, P3, P5 itu perubahan dari physical proses itu sendiri. Misal kondensasi, akresi, evaporasi, kemudian snow aggregation, ada accretion, ada vapor deposition, ada melting atau pencairan gitu ya. Kemudian ada freezing, pembekuan gitu ya. Nah itu perlu diperhitungkan, dan to be honest gitu ya, physical parameterization ini sebenarnya sangat banyak gitu prosesnya gitu ya, karena saling berhubungan satu sama lain kayak gitu. Apalagi gitu ya, mengingat partikel hidrometeor di atmosfer ini kan sungguh banyak banget gitu ya. Nah makanya si mikrofisik ini gitu ya, itu mau nggak mau akan terus diaktifkan gitu ya. Nah ini yang bedanya antara konvektif sama microphysics parameterization. Kalau microphysics parameterization, dia ini loh, lihat
hidrometeo partikel itu loh ukurannya itu sampai mikrometer. Kira-kira kalau kalian memodelkan cuaca mungkin nggak kalian memiliki resolusi yang sampai mikrometer? Impossible banget kan. Makanya gitu ya, sampai kapanpun gitu ya, microphysics parameterization ini harus selalu diaktifkan gitu ya, regardless the size of the grid size of your model kayak gitu. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana cara menghitungnya gitu ya. Kalian tahu gitu ya ampun Bu gitu ya, kita aja kadang nggak bisa melihat gitu, orang dia ukurannya aja mikro, bagaimana kita memperhitungkannya? That's why kita memperhitungkannya nggak satu-satu Mas Mbak gitu ya. Jadi memperhitungkannya itu pakai particle size distribution. Jadi kita memperhitungnya itu dari distribusi, jadi dia dihitungnya secara garis besar gitu ya. Nah, generally speaking gitu ya, ada dua cara untuk menghitung distribusi dari particle size ini, karena dia kan sangat super mini gitu ya ukurannya. Nah, untuk memperhitungkan tadi moments gitu ya, kira-kira berapa sih gitu ya, jadi nggak satu persatu tapi secara gelondongan gitu ya. Nah, yang pertama itu adalah secara bulk, gelondongan, dan yang kedua itu secara bin gitu ya, bin type gitu ya. Apa saja mereka gitu ya. Nah, kita mulai dari bulk type gitu. Nah, bulk type ini biasanya menggunakan specific function gitu ya untuk memperhitungkan berapa size distribution dari partikel hidrometeor tersebut gitu ya. Nah, secara gampangannya gitu ya, kita menggunakan function. Nah, biasanya generally gitu ya, pada umumnya dia memprediksinya itu dua hal gitu ya. Yang pertama single moment gitu ya. Kalau single moment itu berarti dia hanya memperhitungkan berapa mixing rasionya. Nah, yang kedua itu adalah double moment. Jadi nggak hanya memperhitungkan berapa besar dari mixing rasio atau kelembapan spesifik gitu ya dari suatu partikel, tapi juga memperhitungkan berapa number of concentration-nya. Jadi berapa banyak. Nah, kalau dari situ kan akhirnya kita tahu ya gitu ya, kira-kira dalam satu awan itu gitu ya, dalam satu awan itu berapa sih ice-nya, berapa sih raindrops-nya, berapa sih snow-nya gitu ya. Nah, kalau misal single dia cuma lihat mixing rasionya, oh ice-nya sekitar 2 gram per kilogram gitu ya, tapi kan kita nggak tahu seberapa banyak gitu ya. Nah, kalau double moment itu dilihat itu ada perhitungan lagi N gitu ya, misal 500 berapa gitu ya, 500 bulir lah atau apa gitu ya. Jadi lebih specified gitu ya. Nah, ya semakin semakin lengkap ya berarti semakin mahal gitu ya. You have to consider it gitu. You have to consider it gitu ya. Jadi saya mau hanya mixing ratio doang atau number concentration doang. Nah, sebenarnya selain ada single, double, ada yang namanya triple. Kalau triple itu terkait dengan reflektivitas gitu. Jadi kan kalau ini kan semua punya reflektivitas ya, ice itu punya reflektivitas, raindrop punya reflektivitas, snow punya reflektivitas, water vapor itu punya reflektivitas. Makanya kan kalau radar itu kan dia bisa tahu ya, maksudnya dia menembakkan pulse gitu, kemudian berapa yang balik dia dihitung kan dari reflektivitasnya ini kira-kira berapa besarnya dan sebagainya gitu ya. Nah, dalam pemodelan pun gitu ya itu juga bisa. Jadi kalau kita punya yang namanya triple moment gitu ya, dia nggak hanya memberikan informasi atau menghitung mixing rasionya berapa banyaknya, tapi cocokkan juga berapa kira-kira reflektivitasnya gitu. Jadi kita mendapat keseluruhan gambaran dari dalam isi awan atau dalam suatu lapisan atmosfer itu sendiri kayak gitu. Nah, terkait ini gitu ya, akhirnya kita harus untuk menghitung mixing ratio, number concentration, mau nggak mau kita juga harus memperhitungkan fase dan perilaku dari si atmosfer itu sendiri. Kira-kira gitu ya, pada jam pertama mixing rasionya sekian, number concentration-nya sekian, DBZ-nya sekian kalau kita mengaktifkan triple moment gitu ya. Kemudian T sekian gitu ya. Oh, berubah lagi. Nah, dari situ berubahnya bagaimana gitu ya. Kira-kira yang berubah apa? Water vapornya kah atau raindropnya kah? Berarti kan di sana ada perilaku-perilaku yang berubah gitu ya. Misal ada condensation kah atau auto conversion atau accretion dan sebagainya gitu ya. Nah, makanya itu gitu ya, untuk memperhitungkan ini gitu ya, memperhitungkan si particle size distribution-nya ini gitu ya, ada beberapa function yang umum atau yang lazim digunakan. Misal inverse eksponensial gitu ya. Jadi untuk mengetahui berapa ininya gitu ya, dia bisa memanfaatkan dari
diameter gitu ya, dari kira-kira gelondongannya kalau diameternya diameternya snow itu berapa sih kayak gitu. Atau misal gamma function gitu ya, gamma function itu misal N0 D mikro E pangkat gini gitu ya. Nah, D itu partikel diameternya, N itu berapa jumlah partikel per unit volume gitu ya. Kemudian ini gitu ya, yang lambda ini adalah slope parameter. Kira-kira kan setiap parameter itu memiliki slope beda-beda ya ukurannya gitu. Kemudian intercept parameternya juga itu juga beda-beda antara water vapor, kemudian ice, hail, dropel itu kan beda-beda gitu ya. Nah, itu harus diperhitungkan. Nah, selain inverse gamma juga ada yang namanya log normal gitu ya. Nah, beda bulk. Kalau bulk kan pokoknya kita ngitungnya gelondongan gitu ya. Kita mendekatinya dengan function apa nih gitu ya. Beda cara, beda metode, beda cara juga gitu ya. Nah, kalau tadi bulk type, ini bin type gitu ya. Jadi kita nggak ngitungnya gelondongan, tapi kita kayak bikin histogram gitu ya. Istilah katanya kita mengkelompokkan gitu ya. Jadi dividing the PSD into a number of unit size or mass categories gitu. Kalau tadi kan berdasarkan kita langsung gelondongan ngitung mixing rasionya berapa, number concentrationnya berapa, reflektivitasnya berapa kalau mau triple moment. Sedangkan kalau bin type ini enggak, kita membagi tadi particle size distribution yang ada di atmosfer tadi, misal di lapisan sekian gitu ya. Kita mengkelompokkannya berdasarkan ini ukurannya atau berdasarkan mass kategorinya, misal seperti ini kayak gitu. Nah, ini jauh lebih mahal gitu ya. Kenapa gitu ya? Karena kita harus bisa mengkelompokkan kira-kira mana yang S, dari yang S pun kira-kira mass kategorinya berapa kayak gitu. Makanya di antara bulk sama bin ini ada plus minusnya gitu ya, ada plus minusnya gitu ya. Kalau misal gitu ya, bin itu dia lebih realistik gitu ya, karena dengan kita mengkelompokkan kita benar-benar tahu gitu ya, oh yang S itu besarnya sekian, yang ukurannya sekian, besarnya sekian, itu jelas semuanya. Sedangkan kalau bulk, ya namanya bulk, gelondongan, apa yang bisa diharapkan gitu ya, cuman dia menang di hal yang lain gitu ya. Salah satunya adalah karena dia gelondongan gitu, makanya dia secara computational lebih mudah gitu ya, lebih murah kayak gitu. Pasti ada plus minus yang lainnya kayak gitu. Nah, ini adalah contoh-contoh dari function gitu, contoh-contoh dari metode di di WRF gitu ya, terkait dengan mikrofisik. Nah, kalau dari sini gitu ya, ada skema, ada course-nya, ada mass variable, ada number variable, kira-kira ini jenis apa gitu ya. Nah, sebenarnya kalau interaktif itu bisa ya dijawab gitu ya. Cuman karena di sini saya self talking gitu ya, makanya saya tanya sendiri, saya jawab sendiri. Kalau kalian lihat gitu ya, di sini ada mass variable. Ingat dia apa? Key gitu ya. Number variable dia n. Artinya apa? Semua yang ada di sini itu adalah bulk type gitu ya. Tapi tidak menutup kemungkinan ada juga yang bin type di WRF. Tapi awal-awal microphysics dibuat itu mostly dia bulk gitu ya, karena emang lebih mudah gitu ya, karena terkait dengan mass variable aja setiap skema itu memiliki consideration yang berbeda-beda. Contohnya Kessler itu adalah skema awan hangat, biasanya disebut seperti itu. Kenapa? Karena dia hanya memperhitungkan jenis hidrometeopartikel berupa cloud dan rain. Jadi yang ice dan sebagainya itu enggak gitu ya. Makanya kalau kalian mengaktifkan skema ini, kalian harus paham kira-kira jenis awan di tempat kalian itu jenis awan hangat, awan campuran, atau awan dingin. Makanya kalian belajar yang namanya meteo umum gitu ya. Kira-kira Indonesia ini jenis awannya apa gitu. Kira-kira sesuai nggak dengan Kessler gitu ya. Nah, setiap skema itu memiliki ini yang berbeda-beda. Kalau misal kalian hujan es gitu ya, apakah dia relevan ketika menggunakan WSM 3 yang dia hanya memperhitungkan cloud dan rain? Jelas tidak gitu ya. Kalau ngomongin hujan es berarti ada yang namanya gropel dan ada yang namanya hail. Gropel itu adalah hujan es yang ukurannya lebih kecil, sekitar nggak sampai 5 cm kalau nggak salah. Sedangkan kalau hail itu 5 cm sampai ke atas. Nah, ini ada gitu ya, ada skema-skema tersendiri. Nah, ini kalian sebagai modeler have to be aware gitu ya, harus paham gitu, saya mau memodelkan apa dan kira-kira skema ini cocok nggak gitu. Nah, skema ini cocok karena apa? Karena ini loh, kalian paham gitu ya. Jadi nggak hanya lihat senior biasanya pakai ini, tapi emang bener-bener baca gitu ya, baca literatur, kalian paham apa yang mau kalian otak-atik gitu ya. Nah,
selain itu tadi yang saya bilang gitu ya, semakin banyak yang dikonsiderasi pasti nanti nilainya makin precise gitu ya. Nah dari sini gitu ya kita lihat bahwa ada beberapa skema yang dia tidak hanya menghitung mass variabel, jadi nggak hanya gelondongan S-nya di lapisan ini gitu ya sekitar 30 gram per kilogram, tapi kita nggak tahu berapa banyaknya, jadi kita nggak tahu size diameternya seberapa, gedenya seberapa, apakah dia jadi satu atau banyak gitu ya. Nah ada beberapa skema yang dia juga memperhitungkan number of variabelnya. Nah kalau dari number kan tahu ya, jadi mass variabel besarannya sekian nih gitu ya, mass mixing rasionya ternyata jumlahnya sekian ya, kita bisa paham, bisa imagine dong gitu ya, karena kan kalau di atmosfer itu kan mostly di modeling ya, nggak ada yang benar-benar tahu kan eksaknya di sana seperti apa, tapi dengan diberikan informasi-informasi seperti ini hanya kita bisa menghitung kira-kira hujannya seperti ini, karena apa, karena mass variabelnya segini tapi number concentrationnya segini, artinya dia lebih besar ukurannya, diameternya sekian. Kalau diameter sekian, kemudian dia jatuh gitu ya, terminal velocity-nya sekian dengan jarak sekian, kira-kira nanti pas datang ke sini itu hujannya jenisnya apa? Kira-kira besar nggak, atau hujan rintik-rintik, atau yang hujannya agak besar-besar. Kalau kalian tahu kan kadang ada hujan yang kayak kelatak-kelatak gitu ya. Dia bukan es tapi bulirannya besar gitu ya. Nah, itu karena bisa dihitung gitu. Kalau kita bisa punya model yang tahu mass variabelnya, number variabelnya, kita bisa expect kira-kira hujannya nanti seperti apa. Misal seperti itu gitu ya. Nah, sampai sini gitu ya, paham gitu ya, bahwa kalau ngomongin mikrofisik itu ada yang namanya bulk type dan ada yang namanya bin type gitu, kayak gitu kan. Nah dari bulk type sendiri yang mostly ada di WRF gitu ya, itu ada yang single moment, ada double moment, ada triple moment, dan itu juga memiliki pros and cons masing-masing kayak gitu ya. Nah ini adalah contoh dari parameterization microphysics yang ada di WRF model gitu ya, dan ini lumayan banyak. Dan for your information gitu ya, cumulus dan microphysics ini adalah salah dua dari jenis-jenis parameterisasi yang emang well developed gitu ya, artinya banyak banget ilmuwan yang dia itu berpacu untuk mencari kira-kira mana sih pendekatan yang pas gitu. Karena apa? Karena mereka ini kaitannya sama dengan hujan, dan hujan itu kan adalah sesuatu yang pasti kita interest kan sebagai manusia. Kalau misal panas mungkin nggak sebegitu ya, apalagi kalau di daerah-daerah yang dia nggak begitu ekstrim perubahan suhunya gitu, pasti kita mikirnya hujan atau tidak gitu kan. Nah karena hujan atau tidak, salju atau tidak gitu ya, akan ada hail atau tidak, makanya dua parameterisasi ini yang berkaitan dengan hujan atau presipitasi ini dia yang paling banyak dikembangkan kayak gitu. Makanya kalian jangan aneh kalau kebanyakan orang-orang itu uji sensitivitas itu di cumulus atau di mikrofisik. Karena apa? Karena kayak tadi konvektif itu kan memperhitungkan banyak hujan gitu ya. Nah kan hujan sendiri kan udah banyak observasinya gitu ya, jaringan observasi hujan, bisa dari satelit, bisa dari radar, bisa dari ARG network gitu ya, atau bisa dari ARW network atau automatic rain gauge atau rain gauge yang ada semuanya, itu kan bisa diintegrasikan untuk mendapatkan berapa sih kira-kira hujannya. Makanya bisa langsung di cross check gitu ya, bener nggak kok parametrisasi ini. Sedangkan kalau parametrisasi kayak NPBL gitu ya, itu kan susah ya, karena saya sudah pernah bilang gitu ya, observasi atau peralatan yang memperhitungkan flux itu kita masih belum punya gitu ya, makanya mungkin dia less developed kayak gitu. Cuman ini masih asumsi saya. It's feel free banget kalau kalian mendapatkan informasi yang lain, bertukar pendapat gitu ya. Itulah kenapa penting untuk speak up gitu ya. Jadi kalau punya ilmu nggak diambil sendirian tapi dibagi gitu ya, biar teman-temannya juga tahu kalaupun saya salah gitu atau mungkin kurang informasi bisa ditambahkan kayak gitu. Nah ini masih ada gitu ya, banyak banget gitu emang mikrofisiksi gitu ya. Nah ini adalah yang terkait dengan komponen tambahan kayak gitu. Misal kalau kalian menghidupkan Hail option gitu ya, pilihan terkait Hail gitu ya, itu untuk switch antara WSM6 sama WDM6 gitu. WSM6 sama WDM6 itu sama-sama memperhitungkan 6 jenis hidrometeor, tapi bedanya di sini, satunya S satunya D, berarti satunya hanya single memperhitungkan mass aja, satunya memperhitungkan number. Otomatis kalau dia memperhitungkan hujan gitu ya, dia lebih precise yang mana kalian udah pasti paham gitu ya. Nah ini terkait dengan option-option tambahan terkait si mikrofisik.
Oke gitu ya, itu tadi terkait beberapa informasi terkait kumulus sama microphysics. Nah balik lagi berdasarkan Stanford tahun 2015 gitu ya, ada nggak sih challenge gitu ya, challenges atau tantangan yang masih perlu diselesaikan untuk kumulus dan mikrofisik gitu ya, meskipun sekarang kumulus itu udah agak well developed atau agak ditinggalkan ya, karena tadi terkait dengan model yang high res. Kalau model high res kan udah nggak ada lagi tuh convective parameterization gitu ya, tapi kalau microphysics kan pasti ada gitu. Kira-kira masih ada nggak sih challengesnya gitu ya. Nah kalau katanya Stanford gitu ya, di antara parametrisasi yang lain gitu ya, parametrisasi yang emang dia itu perlu banget diperhatikan itu ya emang dua ini gitu ya, meskipun kita nggak menampik bahwa hujan itu adalah proses akhir gitu ya, nggak akan mungkin kita bener hujannya kalau perhitungan flux radiasinya salah, perhitungan pertukaran flux surface-nya salah, perhitungan flux turbulensinya salah, atau mungkin proses fisik yang lainnya salah gitu ya. Tapi gitu ya, karena kita mostly gitu ya, user itu pengen taunya hujan atau tidak gitu ya. Nah karena dua parametrisasi ini tuh determine gitu ya, menentukan hujan atau tidak, berapa besaran hujan atau tidak, makanya gitu ya kesuksesan gitu ya, atau kesuksesan dan atau kegagalan dari model cuaca itu mostly depends on dua parameter ini gitu ya, dua parametrisasi ini. Kalau perhitungannya meleset, nggak tiba-tiba bilang nggak hujan gitu ya, meskipun semua fluxnya bilang, semua proses fisik itu bilang kemungkinan ada tumbuh awan gitu ya, tapi di dua parameter di dua proses fisik ini nggak menghasilkan hujan gitu ya, ya pasti sebagai model cuaca gagal nih kayaknya modelnya nih, buktinya nggak bisa hujan. Kan kita mudah sekali ya menjudge seperti itu, even though we know gitu ya bahwa perhitungan dalam model itu nggak sesimpel itu gitu ya. Makanya di sini Stanford bilang gitu ya, bahwa dua parametrisasi ini yang menentukan sukses dan tidaknya suatu NWP. Tapi bagaimanapun gitu ya, convective parameterization itu mempertimbangkan grid point gitu ya. Misal kayak gini gitu ya, yang tadi saya bilang model grid yang kurang dari 4 km gitu ya, yang high rise gitu ya. Nah, konvektif ini udah dihitung bersamaan dengan proses perpindahan gitu, perpindahan anginnya. Karena apa? Karena dia sudah nggak relevan lagi gitu ya. Makanya dia no longer needed gitu ya. Nah, ini makanya terkait dengan gray zone problem. Jadi kalau untuk resolusi yang di atas 4 kilo gitu ya, 4 kilo atau yang lebih gitu ya, lebih tinggi, maka sebenarnya dia nggak diaktifkan pun nggak apa-apa, karena secara teori dia sudah harusnya dihitung sama explicitly calculated by modelnya gitu ya, jadi oleh core modelnya kayak gitu. Nah yang kedua, convective parameterization designed to work in tandem with MP scheme gitu ya. Nah karena apa gitu ya, karena kan mikrofisik itu kan juga memperhitungkan rain ya, karena kan kalau kita ngomongin tadi mikrofisik itu berarti kan kita memperhitungkan hidrometeor. Nah hidrometeor partikel kan salah satunya raindrop. Otomatis gitu ya, kalau kita nggak mengaktifkan konvektif pun, siapa yang menghitung hujannya? Ya tetap mikrofisik, karena dia tetap aja hidrometeornya kan berupa hujan ya gitu ya, berupa hujan. Jadi mau nggak mau, suka nggak suka, ya tetap akan dihitung sama mikrofisik. Kalaupun dia dimatikan gitu ya, si convective parameterization itu yang akhirnya kerjanya itu dipindahkan ke mikrofisik. Itulah kenapa mau nggak mau, suka nggak suka, mikrofisik itu harus tetap diaktifkan kalau kamu mau menghitung hujan atau memprediksi hujan gitu ya. Itulah kenapa kalau nanti kalian di WRF gitu ya, jenis hujan itu ada di 3 variabel gitu ya. Ada key rain gitu ya. Bukan key rain. Rain SH gitu ya, rain NC dan rain C. Ini kalau bisa kalian hitung semuanya. Itu yang dikatakan dengan jumlah dari hujan keseluruhan hasil model. Karena ini dihasilkan oleh perhitungan yang beda-beda. Rain SH ini adalah hujan yang dihasilkan oleh shallow cumulus. Pasti dia hasilnya jauh lebih sedikit gitu ya, karena yang tadi saya bilang gitu ya, nggak semua shallow convective menghasilkan hujan. Kalau rain NC ini adalah hasil dari mikrofisik, jadi rain non convective gitu ya. Jadi semua hujan itu dihitung di semua level atmosfer. Kalau dia ada moisture dan dia bisa diperhitungkan, maka ini adalah kerjaannya atau hasil perhitungan mikrofisik. Nah yang terakhir rain C.
rain konvektif gitu ya, hujan konvektif ini adalah perhitungan dari cumulus gitu ya, cumulus. Jadi even though you turn off the convective parameterization gitu ya, as long as they include raindrops di sana gitu ya, maka dia dihitung sama MP. Itulah kenapa gitu ya convective parameterization ini kerjanya tandem sama mikrofisik gitu. Jadi kalaupun kalian nggak mengaktifkan cumulus parameterization dengan beberapa consideration yang pasti kalian paham gitu ya teorinya, nggak masalah, nanti akan dihitung sama si mikrofisik. Pasti nanti akan tetap terprediksi hujan atau ada hujan yang diperhitungkan gitu ya. Nah, sedangkan challenge-nya gitu ya untuk dua skema ini, yang pertama complexity dari convective size and form gitu ya. Ya kita tahu gitu ya bahwa ya ampun kita ngomongin terkait dengan proses konvektif gitu ya, itu kan ukurannya beda-beda, bentuknya beda-beda gitu ya, dan ini yang harus kita solve gitu ya, dan ini masih menjadi challenge gitu ya, karena kita nggak pernah benar-benar tahu gitu ya di sana itu seperti apa. Kita hanya bisa memodelkan, kita hanya bisa menggunakan tadi gitu ya steep triggering function, kemudian kira-kira intensity-nya berapa, vertical distribution-nya berapa, tapi kita nggak pernah benar-benar tahu gitu size-nya, convective size-nya itu berapa sih, forms-nya itu seperti apa gitu ya. Makanya masih kesulitan gitu ya untuk mengklasifikasikan dan mengilustrasikan gitu ya, kira-kira approach saya ini benar atau enggak gitu ya, karena kita memperhitungkan dengan metode-metode atau dengan hukum-hukum fisika yang kita tahu gitu ya. Oh kira-kira nanti awannya seperti ini, di titik ini hujannya sekian, qadarullah jebret gitu ya hujannya sekian gitu ya. Oh beda banget gitu ya, atau enggak meleset gitu ya, oh harusnya dia di grid ini ternyata dia pindah di grid ini, karena apa, ada misal karena di realnya itu ada angin, ada sebagainya gitu ya, ada faktor yang lain gitu ya. Akhirnya ini masih bikin kesusahan gitu ya. Nah yang terakhir gitu ya, kalaupun gitu kita memanfaatkan MP mikrofisik gitu ya, kita nggak mengaktifkan cumulus skema gitu ya untuk merepresentasikan efek konvektif gitu ya. Nah, model itu sangat sensitif terhadap mikrofisik scheme gitu ya. Misal nih, kita nggak memperhitungkan, nggak mengaktifkan convective parameterization-nya gitu ya. Jadi kita tidak merepresentasikan efek dari konvektif. Tapi kan kita tetap menghitung hidrometeopartikelnya gitu ya bersama dengan prosesnya. Kira-kira raindropnya sekian nih di lapisan sekian. Nah kan fisik nggak tahu ya dia itu hasil konvektif atau enggak. Pokoknya kalau water vapornya dia berlebih di layer ini berarti kira-kira sekian. Masalahnya adalah gitu ya, proses dari mikrofisik itu kan banyak ya gitu ya. Nggak hanya nggak hanya evaporation, nggak hanya melting, nggak hanya freezing gitu ya, tapi ada auto conversion. Kemudian nanti kalau ada yang namanya cold pool intensity gitu ya, jadi ada intensitas kolam-kolam dingin gitu ya. Misal gitu ya, ketika MGO aktif gitu ya, bahkan kalian tuh nggak pernah mendapatkan pemanasan kan karena konvektif gitu ya. Sekarang hujan seharian penuh, besok masih hujan seharian penuh, besok masih hujan seharian penuh, itu kan nggak ada pemanasan sama sekali gitu ya. Berarti di sana gitu ya model kan nggak paham ya itu MGO atau enggak, dia kan hanya memperhitungkan oh di sini ada moisture berlebih nih gitu ya. Nah di sana bagaimana kok dia bisa hasilnya hujannya banyak gitu ya, pasti ada yang namanya tadi intensitas cold pool. Oh ada kolam-kolam dingin gitu ya, ada kolam-kolam dingin yang dia men-trigger gitu ya pertumbuhan si water vapor yang akhirnya dia masuk ke microphysics proses dalam suatu lapisan atmosfer. Nah ini masih menjadi challenge gitu ya untuk para modeler, karena kan model itu apa ya, itu kan ada representasi dari semuanya gitu ya. Kita memiliki pengetahuan terkait hukum fisika, kita mengetahui terkait gejala-gejala atmosfer, kita mengetahui bagaimana perhitungannya, tapi kan model itu harus jelas gitu ya step by stepnya. Makanya kita nih sebagai modelernya harus paham, apalagi yang lebih susah lagi developer modelnya gitu ya, dia harus bisa mentranslatekan antara kira-kira kalau hukum fisikanya seperti ini, perhitungannya seperti ini, kira-kira model mampu nggak ya untuk memperhitungkan ini gitu ya. Itulah kenapa keluaran model itu semestinya nggak bisa yang harus langsung diterima mentah-mentah, tapi harus bisa diinterpretasikan gitu ya, meskipun masih ada challenge yang lainnya gitu ya, karena hasil model itu gede banget, besar banget, dan kita sebagai prakirawan gitu ya subjektif banget. Setiap human itu memiliki konsiderasi beda-beda gitu ya terkait penentuan akan mungkin hujan atau enggak, meskipun modelnya juga mungkin akan bilang hujan, tapi kan kita sebagai prakirawan ada konsiderasi lain gitu ya. Makanya akhirnya sekarang gitu ya, kalau kalian tahu atau update itu ada yang namanya machine learning AI gitu ya, untuk benar-benar
mengurangi subjektivitas kita gitu ya. Karena apa gitu ya, model sendiri itu butuh interpretasi, tapi interpretasi itu sangat subjektif gitu ya. Makanya ini tuh yang masih menjadi challenge gitu ya untuk si NWP model gitu ya. Makanya ilmunya terus berkembang. Finally, thanks for watching. Don't forget to practice more. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and bye-bye.